Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang saya mau memberikan tutorial untuk menghitung kecepatan tangga jatuh menggunakan GeoGebra. Nah, tutorial yang saya berikan itu adalah yang saya tahu ya. Jadi nanti kalau ada kekeliruan atau apa, silahkan sampaikan saja ya. Tapi dengan cara yang baik. Nah, di sini saya menggunakan GeoGebra versi 5.0 ya. Sebelum kita mulai, soalnya saya tidak tulis. Masalahnya saya tidak tulis, tapi saya akan ceritakan sedikit ya, gambarannya seperti apa. Jadi yang akan kita selesaikan itu adalah seperti ini. Jadi ada tangga. Tangga itu bersender ke tembok. Nah, tinggi tangga itu 5 meter. Kemudian akan ditarik dengan kecepatan 1 meter per detik. Pertanyaannya, ketika posisi tangga ada di jarak 3 meter, apakah kecepatan jatuhnya itu sama dengan kecepatan awal atau berbeda? Nah, jika berbeda, apakah kecepatannya lebih lambat atau lebih cepat? Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan coba. Pertama-tama kita akan buat tangganya ya. Kita akan buat tangganya dengan cara kita buat dulu sebuah titik. Nih lihat, kalau di saya itu kedua dari kiri, buka ada poin ya. Lalu kita tempatkan di sumbu X. Misalkan mau di mana? Di sini boleh? Boleh. Kemudian kita buat, nanti untuk buat tangganya kita menggunakan bantuan yang lingkaran ini. Kalian pilih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari kiri kalau dari saya ya. Pilih yang nih, circle with center and radius. Kemudian posisikan atau klik di titik yang tadi yang sudah dibuat ya. Nah, untuk radiusnya kita buat 5 meter. Kenapa? Karena radiusnya itu sebagai tinggi tangga tadi ya, panjang tangga tadi. Jadi kalau dalam lingkaran itu radiusnya itu jari-jarinya. Karena di soal 5 meter tinggi tangga, berarti kita buat 5. Jadi kan, kemudian kita buat titik potongnya. Buat titik potongnya kita pilih dari ketiga dari kiri ya. Kedua dari kiri. Yang ada poin tadi. Pilih intersect. Ini titik potong. Posisikan di sini aja. Di perpotongan lingkaran dan sumbu Y. Mau buat 2 juga tidak apa-apa, tapi nanti yang dipakai itu yang atas ya. Kemudian kita buat garisnya dari posisinya ketiga dari kiri. Nih banyak pilihannya, tapi kita pilih segmen. Kita hubungkan ya dari titik A ke titik B. Sudah selesai. Nah, tapi kan kalau ada lingkaran seperti ini kurang indah terlihatnya ya. Jadi kita sembunyikan. Jangan dihapus ya, tapi sembunyikan. Nih pilih yang show object. Oke, sembunyi udah. Nah, untuk garisnya di sini otomatis sudah ada namanya, garis F. Nah, tapi saya biasanya garis F ini namanya suka saya ubah menjadi A supaya berurutan. Di versi yang lain ada juga yang langsung garis A. Sebetulnya kalau kalian mau garis F juga tidak masalah, tapi saya biasanya biar berurutan saya ubah jadi A. Yang penting nanti tahu saja pas kan nanti ada yang rumus-rumus yang lain itu kadang ada yang berkaitan dengan si garis ini atau bagaimana. Jadi harus tahu ya. Nah, ini sekalian saja ya kita ubah warnanya. Tadi kan ini di basic yang merubah namanya. Kemudian warnanya kita misalkan gunakan yang coklat. Tangga coklat.
Kalau di Sunda itu taraje mungkin ya. Ketebalannya bebas, terserah kalian. Saya menggunakan 4. Oke, sudah ya. Ini sudah berubah jadi A. Selanjutnya tangganya sudah jadi, kita buat slider. Oh iya, di sini saya hanya menjelaskan tutorialnya saja ya, tidak berikut fungsi-fungsinya secara jelas gitu. Slider di sini. Nah, misalkan mau apa? Ini namanya B saja ya, sudah tidak apa-apa. Tadi kan A. Nah, di sini kita namanya tetap B. Di sini minimalnya 1, maksimalnya 10.000. Lalu incrementnya 1. Ini penambahannya kali ya. Oke. Coba kita lihat. Oh iya, kita belum coba tangganya ya. Maaf. Nanti aja tangga dicobanya, karena kita udah buat slider, kita buat yang selanjutnya. Kita buat delta X, jadi kita pilih teks. Nih, kedua dari kanan ya. Lalu pilih nih yang ada ABC-nya, teks. Di sini. Oh iya. Nah, kalau teks ini nanti kita harus ada yang di link, nanti mau ke objek mana. Jadi sebelum kita buat teks, kita input dulu ya di sini. Nih, A sudah ada, B sudah ada, yang C sudah ada, sudah. Berarti kita buatnya D saja ya. D sama dengan, ini kita mau buat delta X ya. Delta X nanti di linknya ke D. Untuk rumusnya itu untuk D sama dengan 1 dibagi, nih yang slider kan hurufnya B ya. Nanti terserah kalian, kalau kalian C berarti 1 per C. Kalau F berarti 1 per F. Kalau saya di sini B berarti 1 per B. Oke. Sekarang barulah ke sini teks. Nih pilih teks. Lalu klik di sini edit. Nah, di sini kita cari di simbol ya. Simbol basic, cari delta. Delta X sama dengan, kalau saya suka pakai spasi, kita link ke objeknya ya. Tadi yang kita buat itu adalah D, yang barusan kita buat yang ini ya. Yang 1 per yang di slider. Nah, D sudah ada di sini. 1 kan? Sama. Setelah itu oke. Biar terlihat besar. Ini kecil kan? Kita klik kanan, lalu object properties. Oh iya, nanti kan ini pembagian ya, rumusnya pasti ada koma-komanya gitu, jadi desimal. Nah, jadi di sini kita tentukan mau berapa angka di belakang koma. Pilihnya di rounding. Teks rounding. Misalkan 10 desimal ya. Ini ukurannya mau besar misalkan, lalu mau di bold. Untuk warnanya nanti saja ya. Mau sekarang aja deh. Misalkan merah. Oke, sudah. Coba. Nih. Ini sudah berfungsi ya. Nah. Dah. Setelah itu kita akan buat bayangan tangga ini. Bayangan tangga ini caranya sama seperti tadi. Kita akan membuat tangga, tapi kita langsung ke ini. Circle with center and radius. Nih, kita klik
di sini di titik A. Jadi kita tidak perlu membuat titik lagi ya, kita langsung klik saja di titik yang A. Nah, radiusnya itu bukan 5 lagi, tapi radiusnya itu si delta X tadi. Nih, delta X tadi di linknya ke D kan, kalau yang saya ke D. Jadi ke sini. Oke, coba pahami dulu. Sudah paham ya? Jadi si radius ini jangan 5. Tapi tulis kalau tadi yang delta X-nya kalian C, misalkan berarti C, kalau saya tadi D. Jadi ditulis D di sini. Oke, sudah. Kemudian kita buat lagi satu lingkaran sama circle with center and radius lagi. Oh maaf, sebelum buat lingkaran kita buat dulu titik potongnya. Ya. Nih tadi dari kedua dari kiri ada intersect. Sini nih perpotongan ini sumbu X dengan lingkaran yang barusan dibuat. Tapi di sini buatnya di sebelah kanannya. Nah, pas di sini. Sudah ya. Nah, barulah sekarang membuat lingkaran lagi di circle with center and radius. Kita klik di titik yang perpotongan tadi. Nah, sekarang radiusnya baru ikuti lagi yang panjang tangga tadi 5. Jadi yang radius berbeda itu pas membuat lingkaran yang kedua aja ya. Itu doang yang dikaitkan dengan delta X. Kalau yang lainnya radiusnya 5. Oke. Sudah. Jangan lupa kita buat dulu titik potongnya. Di sini ya, intersect titik potong ini. Nah, sudah. Kita buat garis juga di segmen 3 dari kiri ya. Segmen kita hubungkan. Nah, seperti biasa jika ada lingkaran jadi kurang indah ya. Jadi kita sembunyikan dulu dua-duanya, klik kanan, show object. Nah, supaya membedakan yang bayangan ini, garis ED, ini bayangan tangganya, kita buat garis putus-putus ya. Klik kanan, object properties, lalu di style. Nih, ada yang bawah line style. Pilih aja yang mana, terserah ya, saya yang ini. Warnanya mau diubah boleh, tidak juga tidak apa-apa. Saya udah seperti itu aja ya. Kemudian coba kalau yang bayangan bisa digeser nggak? Nggak ya? Iya, masa bayangan tangga kita geser-geser nggak bisa. Yang bisa digeser itu tangganya nih dari bawah, dan digesernya pun dari bawah. Kalau dari atas tuh nggak gerak. Kenapa? Logikanya kalau menurut saya, karena kalau orang narik itu dari bawah, narik tangga ya, kalau dari atas ketinggian, apalagi yang ukurannya kayak saya itu nggak nyampe nanti, jadi dari bawah. Oke. Nih, si bayangannya ikut terus kan. Nah, slider itu untuk apa? Salah satunya fungsinya untuk nih melihat bayangan, kerapatan bayangannya. Nih, jadi semakin si delta X mendekati 0 itu, nih delta X mendekati 0, bayangannya semakin apa ya? Si objeknya semakin mendekati objek gitu. Jadi si bayangannya itu jadi nempel ke objeknya gitu. Nah, supaya bayangannya bersatu dengan tangganya, jadi kita buat di sini aja ya, di paling ujung. Nih, jadi ikut. Oke. Selanjutnya kita buat setelah delta X ada delta Y. Oh iya, nanti delta Y itu berhubungan dengan jarak bayangan. Jadi kita jangan dulu satukan bayangannya ya teman-teman, mohon maaf. Kita ukur dulu jarak ujung tangga dengan ujung ujung bayangan tangganya ya.
Kita pilih 1, 2, 3, 4 dari kanan ya. Nih, cari aja pokoknya. Nih yang ini, distance or length, untuk mengukur jaraknya. Lalu klik di sini, di ujung tangga dan di ujung bayangannya. Nah, akan muncul jaraknya adalah 1,04. Jika posisinya seperti ini, kita pindahkan ke sini, ayo. Nah, kalau posisinya seperti ini jaraknya jadi 0 gitu ya. Jadi jika objeknya mendekati 0, maka hasilnya itu ya dia sendiri, jadi gabung ke tangga gitu. Sudah ya. Nih biar nggak menghalangi, boleh digeser kok ini, geser aja ya. Nah, sudah. Jadi nanti sebelum kita buat delta Y, kita ukur dulu jaraknya, jarak ujung tangga dengan ujung bayangannya ya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat delta Y. Kita pilih teks lagi ya. Teks. Kemudian klik di sini. Lalu nih deltanya sudah ada bekas tadi ya. Kalau belum ada tinggal pilih aja di simbol basic. Nah, ada delta X, maaf. Delta. Sekarang delta Y ya. Delta Y sama dengan kita link ke nih objek, ke distance yang BE ya, jarak B dan E tadi yang barusan kita hitung nih. Oke. Ini delta Y sama dengan 0, sama ya. Oke. Nih kecil kan. Kita klik kanan, objek properties, lalu ini dulu ya. Roundingnya mau berapa? Samakan saja ya. 10 desimal. Ukurannya besar, di bold. Warnanya mau apa? Merah. Ini aja ya. Oke. Sudah. Jadi kita coba ngaruh nggak? Berpengaruh ya. Nih. Kalau dia ini jadi jaraknya berubah-ubah. Ini sudah delta Y-nya. Ingat ya, tadi ini B, terus delta X itu apa? D, ya. Lalu delta Y apa? Yang ini jarak. Oke. Nah, sekarang delta X, delta Y sudah. Kemudian kita akan membuat kecepatan awal, ya. Nah, kecepatan awal misal kita harus input lagi di sini. Di bawah ya, kalau yang nyari input di bawah. A sudah, A, B yang belum apa ya? H belum ya. H kecil sama dengan 0 dulu misalkan. Nah, untuk kecepatan ini, kecepatan X ya, jangan teks, tapi kita pilihnya input box. Klik di sini, captionnya kecepatan X. Link objeknya barusan apa ya? Nah, H ya. Oke. Nah, ini kecil ya. Biasa klik kanan. Ini di ukuran besar. Ini desimalnya beberapa? 2 saja ya. Warnanya hijau aja. Nih hijau ini. Nanti warnanya bebas ya. Nah, kecepatan X itu maksudnya kecepatan pas tadi tangga ditarik, kecepatan awalnya berapa di soal. Kan 1 ya, berarti kita ubah aja 1. Tidak apa-apa. Nih, oh ya teman-teman, jadi kalian kalau udah misalkan menggunakan apa sih fungsi-fungsi ini, nah jangan lupa kesini dulu
biar enak nanti. Kadang kalau sudah bikin lingkaran nanti nggak move kan dulu, suka bikin lagi lingkaran yang lain seperti itu, nanti jadi banyak, jadi pusing. Oke, sudah ya. Nah, mungkin kenapa tadi kok yang delta X sama delta Y itu pakai teks, kalau ini pakai input box. Nah, kalau yang pakai teks itu kita tidak bisa ubah sendiri angkanya di sini nih. Kalau kecepatan. Kalau pakai input box, kita bisa ubah sendiri. Tadi kan awalnya H sama dengan 0 ya. Kita ubah sendiri jadi 1 karena kita tahu di soal sudah diketahui bahwa kecepatan X-nya itu adalah 1. Kecepatan awalnya. Nah, kemudian ini yang kita tunggu-tunggu, yang tujuan kita itu mencari kecepatan Y. Jadi kecepatan waktu tangga itu berada di ketinggian 3 meter gitu. Nah, yang kecepatan Y itu jangan input box ya, karena kita nggak tahu kecepatan Y-nya berapa. Jadi nanti kita pakai teks. Berarti kalau kita pakai teks, kita buat dulu linknya ya. Jangan lupa di input. H sudah ada, kita coba I ya. I sama dengan, nah ini untuk menghitung kecepatan Y-nya ya. I sama dengan delta Y. Ingat delta Y tadi linknya kemana? Ke ini ya, ke jarak ya. Distance BE kalau saya, berarti di sini tulis aja distance BE harus samakan ya, dikali kecepatan awal. Nah, kali itu tanda bintang ya kalau di sini. Kali jangan ditulis kecepatan awal, di sini tidak ada. Jadi kalian itu kalau misalkan untuk buat ngelinknya itu lihat yang di kiri ini. Tadi kecepatan awal apa? H kan? Berarti dikali H. Lalu dibagi delta X. Delta X tadi apa? Yang ini ya, delta X itu tadi D. Jadi jangan ditulis delta X di sini, tapi tulisnya D saja. Oke? Kita coba ya. Nih. Kita gerak-gerakan. Oh iya, kecepatan ininya belum ditulis, belum dibuat, kita buat dulu ya teman-teman. Nih, teks kecepatan Y ya. Kecepatan Y sama dengan, ingat barusan kita linknya kemana kecepatan Y. Kita lihat di objek ya. Jadi kalau yang menggunakan teks itu mereka otomatis menghitung sendiri gitu. Kalau kita sudah buat rumusnya ke I ya. Oke. Nah, sama kan? Ini kekecilan kita perbesar saja. Ini bold. Ini desimalnya 4 saja ya. Waktu dicontohkan itu 4. Jadi kita ikuti contoh dulu saja. Warnanya mau apa? Biru aja ya. Biru tua. Biru apa itu? Nih. Kembali lagi ke sini. Nah, sampai sini sudah selesai. Kita coba ya. Awalnya kan nih. Kita lihat. Ketika tangga itu seperti ini posisinya, jadi kecepatan Y-nya itu masih 0. Coba perhatikan di kecepatan Y ya.
semakin tangga jatuh ke bawah, apakah kecepatannya semakin bertambah atau berkurang? Nih, coba lihat. Jadi semakin tangga jatuh itu, semakin jaraknya dekat dengan tanah itu, kecepatannya semakin itu ya, semakin apa? Semakin cepat gitu. Kita yang ditanyakan itu jaraknya 3 meter ya. Kita lihat yang 3 meter. Nih, ini posisi 3 meter. Jarak tangga itu 3 meter ke bawah. Kecepatannya itu 1,3334. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ketika tangga itu jatuh, berarti kecepatannya itu berbeda ya. Semakin bawah, semakin cepat jatuhnya. Jadi yang awalnya tadi 1 meter per detik, ketika di posisi 3 meter itu jadi 1,3334. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita bisa menjawab kenapa ketika tangga jatuh meskipun rendah kok sakit ya. Ternyata kecepatannya semakin bawah semakin bertambah kecepatannya. Seperti itu. Oke, coba kita saya jelaskan sekilas dulu dari awal ya. Oke. Jadi langkahnya itu pertama kita buat dulu tangga ya. Tadi menggunakan poin dan yang lingkaran ini, circle with center and radius. Untuk radiusnya itu kita gunakan 5 karena tadi tangganya itu diketahui panjangnya itu 5 gitu. Kemudian setelah tangga jadi, pokoknya nanti langkah-langkahnya sudah ada kan, bisa dilihat lagi di video ini. Nah, setelah tangga itu jadi, kita buat slider. Slidernya itu ada di sini ya, kedua dari kanan. Kalau untuk buat slider, kita tidak perlu membuat linknya ya. Di input ini kita tidak perlu menuliskan dulu, langsung saja buat slider. Minimalnya 1, batas minimalnya, batas maksimalnya 10.000 kalau untuk di sini. Terus penambahannya 1. Kemudian setelah itu kita buat delta X. Nah, delta X itu ada kaitannya dengan nilai slider, nilai B. Sehingga kita buat linknya dulu, jadi seperti buat rumusnya dulu ya. Saya di sini D karena C sudah ada. Cara menghitungnya itu 1 dibagi nilai slider tadi, nilai ini nih. Jadi kan ini B, jadi 1 per B. Mana ya, bisa dilihat nggak? Ini nih 1 per B. Nih, D sama dengan 1 per B. Setelah itu kita buat bayangan tangganya sama seperti tadi menggunakan bantuan lingkaran. Kalau bayangan ini menggunakan 2 lingkaran. Lingkaran pertama disimpan di sini titiknya, di titik A. Nah, untuk radiusnya jangan gunakan 5, tapi gunakan yang nilai delta X. Nah, delta X itu kalau di sini D. Jadi radiusnya itu nanti D ya. Setelah itu kita buat lagi lingkaran. Oh ya, maaf. Kita buat dulu titik potong lingkaran yang sudah dibuat ini dengan sumbu X. Setelah itu baru buat lingkaran lagi, simpan di titik potongnya ya. Nah, kalau lingkaran yang terakhir itu radiusnya 5. Oke, setelah itu silahkan buat garisnya menggunakan segmen di sini. Nanti terserah kalian mau edit bagaimana garisnya, mau putus-putus gitu biar bisa membedakan mana yang asli, mana yang bayangan. Jadi kan di sini meskipun sudah berimpit tapi masih terlihat ya, ada putus-putusnya.
Jangan lupa lingkarannya disembunyikan biar indah. Jadi jangan dihapus tapi disembunyikan saja. Pokoknya klik kanan, nanti ada show object. Setelah itu baru membuat, oh iya, jarak si ujung tangga dengan jarak bayangannya jangan lupa diukur dulu dengan cara menggunakan ini nih, 1, 2, 3, 4, keempat dari kanan kalau di saya ya. Pokoknya ada distance or length. Jaraknya diukur, nanti tinggal ini klik yang distance ini ya, tinggal klik. Terus di mana yang mau kita ukur, berarti ujung tangga dengan ujung bayangannya. Oke. Nah, supaya si tangga dengan bayangannya itu berimpit, ini slidernya di keujungkan saja, di ke kanan kan, dimaksimalkan saja. Jadi nanti ujung tangga dan bayangannya itu akan berimpit. Setelah kita tahu jaraknya, barulah kita buat delta Y ya. Nah, delta Y ini kita menggunakan teks. Nanti di linknya dengan yang jarak tadi tangga dengan bayangannya ya. Oke. Setelah itu kita buat kecepatan X, kecepatan awal yang ada di soal. Kalau ini kita cukup menggunakan input box saja, tidak perlu menggunakan teks ya. Tapi sebelum membuat input box, kita buat untuk linknya dulu. Saya di sini buatnya H. H sama dengan 0 tadi ya. Tapi karena ini bisa langsung diubah di sini, saya ubah jadi 1. Kalau mau langsung H sama dengan 1 juga tidak apa-apa, coba aja. Kan di sininya bisa diubah ya. Nanti kalau ada perbedaan kasih tahu saya ya. Lalu setelah kecepatan X-nya dibuat, kita buat kecepatan Y. Kecepatan Y itu kecepatan setelah benda ada pada jarak tertentu. Di sini kita akan melihat jarak benda ketika kecepatan jatuh benda itu ketika jarak 3 meter. Nah, di sini saya jangan lupa masukkan dulu di sini di input. Saya hurufnya I. Nah, ini rumusnya itu delta Y berarti distance tadi jarak ya. Jarak BE dikali H. H itu kecepatan awal yang tadi. Lalu dibagi D. D itu delta X ya. Udah. Kemudian setelah ada linknya baru buat kecepatan Y di teks ya. Nanti tinggal tulis kecepatan Y, lalu sama dengan nih di objek pilih I. Seperti itu teman-teman ya. Pokoknya di sini yang pakai input box hanya 1 kecepatan X saja. Terus yang tidak harus membuat link dulu, hanya slider saja seperti itu. Lalu yang radiusnya berkaitan dengan delta X hanya lingkaran kedua yang dibuat di sini ya. Oke, nah jadi di sini nih, ini juga jadi huruf-hurufnya jadi berimpit karena garisnya berimpit. Seperti itu ya teman-teman. Nanti kalau ada kekeliruan dari saya tolong disampaikan. Semoga tutorial ini bisa membantu teman-teman dalam memecahkan masalah ini. Seperti itu ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.